Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sempulur Channel. Namun sebelumnya saya mau mengenakan peci atau copel kesayangan saya dulu. Saya ambil ini. Ini adalah copel kesayangan saya, peci jadul seperti mandor Deli dulu pada waktu saya masih kecil. Dan ini maksudnya supaya identik dengan profil channel saya, Sempulur Channel. Pada waktu dulu saya buat profil ya juga pakai peci ini, kemudian kaos saya juga kaos ini. Teman-teman, terima kasih saya sampaikan pada teman-teman semua, tentunya yang selalu memberikan dukungan kepada channel saya. Kembali lagi pada konten ini, yaitu bertani organik. Tetapi ini yang kita bahas lain. Kalau kemarin-kemarin atau biasanya saya terjun di lapangan, di tengah-tengah tanaman. Sekarang ini adalah saya mau mempraktekkan, yaitu cara membuat booster nabati atau katakan skor lah, kalau istilah kimianya skor. Nah, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah telur ini, kedua alat untuk pemukulnya nanti untuk pemecahnya sendok, kemudian untuk menghancurkan ini ada mangkok. Terus ada lagi gelas kecil ini untuk memisahkan atau menempatkan yang putih telurnya. Kemudian ini ada torong, ada gunting, ada Indomilk, kemudian ada lagi madu. Terus satu lagi masih ini sudah saya siapkan, termasuk jumlahnya atau isinya ini adalah ini dari ini EM4, ini EM4 sudah saya sediakan sesuai dengan ukuran atau yang seharusnya dibutuhkan. Dan ini adalah bekas ada kuah yang 600-an mili, ini nanti hasilnya akan saya masukkan ke sini. Sekarang saya mulai. Pertama-tama, sebelumnya perlu saya sampaikan sedikit atau saya singgung sedikit. Tanaman itu kalau sudah mulai memasuki masa generatif, contohnya kalau cabai itu sudah mulai cabang, kemudian nanti muncul bunga, atau padi sudah mulai muncul malai, itu nanti harus kita bantu, sebaiknya harus kita bantu dengan yang namanya booster. Nah, ini yang kita gunakan ini booster, yang akan kita gunakan ini nanti booster nabati organik, bukan booster yang berasal dari kimia, begitu. Supaya ini saya mulai, ini saya hanya ada satu telur, ini telur ayam ya. Sebenarnya sama saja antara telur ayam dan telur itik, sama saja. Ini nanti kita ambil kuningnya saja, sedang yang apa ini, yang putihnya kita pisahkan. Kita pisahkan dulu. Kita pisah sampai kurang lebih habis lah. Nah, ini tinggal kuningnya kita masukkan dalam mangkok. Ini tidak ada gunanya dibuang. Kemudian ini kita haluskan, ya, diputar-putar begini.
dijur, cara Jawane dijur sampai betul-betul hancur. Mengapa harus hancur? Supaya nanti mudah untuk proses fermentasinya. Segera. Setelah itu selesai. Nah, ini sudah, kira-kira sudah lah. Ini sudah hancur betul. Setelah itu salah satu di antara saya ambil itu yaitu susu. Ini susu. Kita gunting. Kemudian kita pencet, kita keluarkan. Kalau sebelum dimasuki bahan yang lain, ini lebih dahulu juga harus kita jadikan satu. Kita aduk supaya menjadi menyatu. Nih, sampai benar-benar menyatu. Setelah itu kita tambahi bahan yang satunya lagi, yaitu dari madu. Wah, ini enak sekali juga. Susunya enak, madunya juga manis nih. Nah, kita pencet, kita masukkan ke tempat yang sama. Ini tidak berguna, dibuang saja. Kemudian kita aduk lagi. Kita aduk lagi sampai menyatu betul-betul menyatu. Betul-betul jadi satu. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Nih. Nah, ini nampaknya sudah benar-benar menyatu ini. Nah, kemudian kita tuangkan. Ini EM-nya ini perlu diketahui, ini buatan saya sendiri. Dulu saya membuat itu ribet, menggunakan buah, tapi melewati proses itu 4 tahap. Minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat jadi. Tapi ini cukup sampel saya membuatnya, dan ini sudah berkali-kali dan memang saya praktekkan setiap saat ini. Jadi saya tidak usah beli. Itu caranya 80% air, kemudian saya masuki molase saya masuki 200 cc, 2 desi lah, sehingga itu genap 1 liter. Kemudian saya masuki lagi susu kental manis itu 2 sendok. Kemudian saya fermentasi kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu, ya jadinya ternyata ini sangat sampel sekali. Dan itu saya terapkan untuk menstart apabila kita atau saya memermentasi bahan-bahan Rabo itu ternyata tidak ada bedanya dengan EM4 yang saya beli dari toko. Demikian, ini sekedar informasi aja. Ini kita tuangkan ke tempat yang sama, yaitu pada mangkok, tapi jangan sekaligus dulu. Dikit saja, dikit-dikit kita aduk lagi, kita tambahkan. Dan nanti yang terakhir itu jangan sampai dihabiskan dulu.
Itu ada mengapa? Untuk menghabiskan sisa yang ada di mangkok ini. Ini kita sisakan sedikit. Nah, biar nanti hasil aduan kita yang berada di mangkok ini benar-benar habis. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nih. Nah ini nampaknya sudah benar-benar menyatu. Kemudian saya bukakan ini bekas aqua yang kecil itu. Kemudian ini biasa saya gunakan untuk memasukkan ini torong itu. Kemudian ini saya tuangkan ke situ. Nah ini tentunya kan masih ada sisanya. Nah, untuk menghabiskan, kemudian ini dituang. Ini biar nanti betul-betul habis. Nah, ini kemudian kita jadikan satu. Pas. Nah, setelah itu sudah masuk ke dalam botol ini kita tutup. Kan yang terakhir tadi belum begitu menyatu, ini kita kocok. Biar benar-benar. Ini hasilnya. Nah, kemudian ini setelah masuk pada botol ini dari bahan-bahan tadi sudah benar-benar selesai kita mengaduknya, menyatukannya. Kemudian ini perlu kita fermentasi minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu, lebih itu lebih baik. Mengapa? Untuk menanti selesainya proses kimiawi. Karena ini nanti setelah kita jadikan satu ini, kita masukkan dalam botol ini akan terjadi proses kimiawi. Nah, ini biasanya ini mengeluarkan gas. Itu ada gas. Nah, ini perlu saya ingatkan pada rekan-rekan bagi yang tentunya yang belum pernah. Nah, ini setiap 24 jam ini hendaknya dibuka. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam botol ini saat proses kimiawi itu kan mengeluarkan gas. Ini harus dikeluarkan dulu. Nah, kira-kira dibuka begitu antara 2 menit atau 3 menit lah. Jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama itu kena bakteri liar, nanti akan tidak baik. Kemudian kita tutup. Besok kita diamkan lagi 24 jam lagi atau 1 hari 1 malam lah, kita buka lagi sampai ini bisa diterapkan sampai habis masa proses kimiawi itu, yaitu gasnya sudah benar-benar tidak ada. Nah, ini perlu saya ingatkan, kalau bagi teman-teman yang belum melaksanakan seperti ini, akan membuka itu jangan sampai begitu dibuka tiba-tiba atau dihadapkan ke badan. Itu nanti sambil terbukanya botol ini, kalau dibuka dengan tiba-tiba itu akan melesat karena kuat sekali. Nah, ini caranya dihadapkan ke sana, kemudian dibocorkan sedikit, cis gitu. Apabila benar-benar sudah, itu kemudian dibuka, didiamkan. Itu terutama bagi teman-teman yang belum pernah melaksanakan seperti ini. Itu. Kemudian kita diamkan 2 atau 3 menit, kita tutup lagi. Satu lagi, ini nanti jangan sampai ditempatkan di suatu tempat yang kena langsung sinar matahari.
harus terlindung dari sinar matahari. Paling tidak ya lah terlindung lah neng pinggir tembok apa kira-kira matahari tidak ada atau tidak akan tembus begitu. Nah ini teman-teman sedikit informasi atau cara untuk memproses, membuat skor atau ya booster nabati. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin ada teori-teori yang lain seperti ini, itu mohon pengetahuan ini sebagai pembanding saja, karena begini ya, kalau sesuai dengan yang saya alami, ilmu pertanian seperti ini itu bukan ilmu pasti. Bukan seperti kalau kita hitung-hitung 2 tambah 2 itu 4. 1 tambah 1, 2, bukan itu. Karena apa? Teori ini harus perlu menyesuaikan dengan kondisi atau situasi tempat tertentu. Mungkin tempat A dengan tempat B itu tidak sama. Misalkan pH-nya, suhunya, kelembapan dan lain sebagainya, kesuburannya, itu sangat mempengaruhi kepada teori. Maka dari itu sesuai yang telah saya terapkan dulu, saya menggunakan teori A, teori B, teori C, kemudian saya uji cobakan pada lahan satu atau tempat satu, tapi berbeda-beda saya terapkan. Yang sebagian saya terapkan A, sebagian lagi B, sebagian lagi, dan pada satu saat yang sama. Nah ini mana di antara ketiga-tiga ini yang paling cocok? Nah itulah nanti kita bisa menetapkan. Syukur itu tidak dilaksanakan hanya sekali, bahkan 3 kali lebih baik. Contoh A, B, C diuji cobakan. Kemudian untuk lain kali kita uji cobakan lagi. Nah ini diantara tiga-tiganya ini mana yang paling cocok dengan situasi kondisi tanah kita masing-masing. Demikian teman-teman. Jadi seandainya sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya teori dan pernah menerapkannya, maka ini adalah sebagai pembanding saja. Syukur kalau ini lebih cocok bagi teman-teman. Saya rasa itu, dan juga sedikit perlu saya tambahkan, mengapa ini harus diberikan kepada tanaman. Skor ini atau booster ini adalah fungsinya mensuplai unsur hara atau mensuplai kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama saat-saat pembentukan buah, bunga dan buah dan seterusnya. Nah, kalau unsur haranya itu benar-benar tercukupi, maka akan mewujudkan suatu hasil, nanti akan mengirim kepada atau dikirim unsur hara itu dikirim ke buah, kemudian diproses, akhirnya buah itu nanti isinya akan sangat optimal. Ibarat pamane, itu sudah saya praktekkan, sudah saya terapkan. Saya tanam padi, saya beri ini, wah padinya ini saya hampir tidak percaya. Dulu yang saya tanam itu cirang, pada waktu saya nabur itu cirinya panjang, tapi setelah panen itu sepertinya pendek-pendek, dan itu ya montok-montok. Pokoknya nyeneng nih ya, cara Jawa nyeneng nih. Itu. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali. Seterusnya saya pasti saya gunakan. Itu sementara teman-teman, bila ada sesuatu yang kurang berkenan, tentunya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih.
bagi rekan-rekan yang selalu memberi dukungan kepada channel saya ini, yaitu Sempulur Channel. Dan juga jangan lupa bagi yang belum subscribe, itu tolong di subscribe, juga sekaligus di tombol loncengnya diaktifkan biar nanti tidak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya. Dan insya Allah saya akan terus dan terus untuk melanjutkan informasi-informasi atau pengetahuan ini kepada rekan-rekan, berbagi baik teori praktis maupun dengan secara teori maupun secara praktis dalam bertani secara organik. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian kalau yang menyukai pada konten saya, tolong untuk menombol tombol like. Sekian kiranya, bila kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.